Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara podcast dari Jendela PKBI Kalimantan Timur dengan tema SRHR. Ya, kalau saya coba mendefinisikan ini sexual right, health, reproduksi, atau kalau dalam versi bahasa Indonesia hak kesehatan seksual dan reproduksi. Ya, saat ini saya sedang berada dengan narasumber yang luar biasa. Selamat bergabung bersama kami Ibu Heni Widyaningrum selaku Koordinator Nasional Program SRHR PKBI Pusat. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Ya. Nah, kalau Ibu kan membidangi tentang SRHR nih Bu. Nah, benar. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu SRHR ini apa Ibu? Iya. Terima kasih Mas Acan ya. Iya. Ya, SRHR sendiri di PKBI itu sebagai salah satu program yang ada hubungannya keterkaitannya dengan semua hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi bisa dimulai dari tindakan pencegahannya sampai kemudian layanannya gitu. Nah, jadi kesehatan seksual dan reproduksi sendiri selain hak juga kita mendefinisikan dulu apa itu yang dimaksud dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Yeah. Jadi selama ini orang memandang kalau sehat itu hanya fisik dan mentalnya saja. Ternyata ada yang lebih diperhatikan lagi. Ternyata ada, benar. Yeah. Jadi ada sosialnya juga. Dan itu tidak hanya terbebas dari kecacatan fisik, tetapi terkait organ-organ reproduksi, kita juga membicarakan sehat secara fungsinya, organnya sendiri normal, dan juga secara prosesnya. Jadi dia semuanya berfungsi begitu. Nah, di sini kesehatan seksual dan reproduksi ruang lingkupnya banyak. Apa saja itu, Bu? Ya, orang kalau misalnya ingin mengetahui kesehatan seksual dan reproduksi, ngomongin seks, orang wah ini bayangnya seks saja gitu ya. Sesuatu yang berbau porno atau vulgar. Betul. Nah, seksual sendiri ini ada banyak sebenarnya ruang lingkupnya. Dari mungkin kita tidak tahu bahwa kontrasepsi itu juga menjadi bagian dari kesehatan seksual dan reproduksi. Oh iya, iya. Gitu ya. Jadi ada kontrasepsi, kemudian ada infeksi menular seksual, kemudian ada HIV/AIDS, ada penanganan kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian ada ginekologi, kemudian ada juga obstetrik, ada juga infertilitas, dan mungkin saat ini momennya ya kita lagi ngomongin tentang gender based violence atau kekerasan berbasis gender. Nah ini yang menarik nih Bu, kekerasan seksual berbasis gender. Nah ini mungkin bisa dijelaskan apa saja Bu di dalam sini? Iya, kekerasan berbasis gender itu adalah istilah yang memposisikan bahwa adanya tindak kekerasan yang berbasis ketimpangan antara gender. Jadi tidak hanya perempuan, tetapi bisa gender manapun itu mendapatkan kekerasan gitu ya. Kekerasan dalam hal ini adalah macamnya banyak. Ada kekerasan yang dari mulai belum sampai seksual gitu ya, dari mulai kekerasan itu bisa dari cyberbullying gitu. Tapi juga ada kekerasan seksual dari mulai pelecehan hingga perkosaan juga. Ya. Udah sampai di sana ranahnya. Ada juga kekerasan dalam rumah tangga itu juga. Kemudian ada juga kawin paksa, itu semua juga kekerasan. Tetapi yang kekerasan seksual misalnya kita masuk di ranah misalnya perkosaan. Gitu. Ya. Itu juga sampai yang jadi bukan hanya wanita ya yang seperti kita. Kalau gambaran secara umum korban itu selalu wanita. Ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban ya Bu ya. Benar. Jadi istilahnya di sini adalah adanya ketimpangan sebenarnya. Power yang membuat orang ini menjadi berkuasa untuk melakukan kekerasan. Contohnya kalau mungkin kekerasan seksual ini kalau kita menyebutnya kekerasan terhadap perempuan itu juga banyak. Ya. Ternyata di gender lain juga. Kami pernah juga mendapatkan kasus Mas Acan, ini seorang laki-laki gitu ya, dia diperkosa gitu. Oh, laki-laki diperkosa gimana ceritanya Bu? Ini menarik sekali ini. Benar. Bisa dijelaskan mungkin kok bisa laki-laki diperkosa ini? Laki-laki diperkosa oleh laki-laki juga dan disinilah sebenarnya perannya masyarakat, perannya
orang-orang yang powernya lebih rendah untuk mengetahui apakah dia sebenarnya mendapatkan kekerasan atau tidak, sehingga dampaknya itu tidak menjadi seumur hidup. Jadi kekerasan ini bisa seumur hidup, Mas. Tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan gitu ya, Benar, Bu ya. iya. Dampak yang seumur hidup misalnya nih. Jadi konsekuensi orang yang mendapatkan kekerasan seksual itu ada dampak fisik, ada dampak psikologis, ada dampak sosial. Dan sosial. Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan, Bu, misalnya kalau fisik itu nanti seperti apa, psikologisnya seperti apa, sosialnya seperti Iya. apa? Misalnya fisik. Fisik ini terkait pastinya luka ya. Luka. Iya. Kelihatan secara kasat mata betul, gitu secara ya. kasat mata dia akan kelihatan fisik. Nah, ini berarti mempengaruhi kesehatannya. Secara fisik. Iya, jangan salah, Mas. Jadi HIV itu merupakan dampak dari kekerasan. Ya. Dan akibatnya kalau sudah sampai tertular virus HIV, dampaknya akan seumur hidup. Ya, dan itu mengganggu psikologisnya tadi yang seperti Ibu katakan ya, Betul. salah satunya adalah psikologisnya. Ya. Misalnya dia merasa terpinggirkan, hak-haknya tidak terpenuhi, dan mungkin ada yang lain lagi, Bu? Ya, ada lagi dampaknya adalah terinfeksinya Pasangan atau orang di Ya, sekitarnya? menular seksual itu IMS. Ya, oh iya ada IMS lagi di situ Jadi ya. ini ada HIV, ada IMS kalau yang laki-laki dan perempuan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ujung-ujungnya nanti aborsi atau pernikahan dini. Betul, ya itu menjadi masalah. Pernikahan, kawin paksa juga menjadi akibat dari kekerasan. Itu yang fisik. Kemudian secara psikologis dia pastinya akan stres. Ya, Atau mental, ketidaksiapan mental ya untuk Benar. melakukan satu komitmen rumah tangga. Gitu Benar, jadi ada gangguan mental. Secara sosial pasti dia diintimidasi oleh lingkungan sekitar sehingga dia tidak keluar. Diasingkan, Benar. dibully atau Iya. dipinggirkan. Betul. Nah, ini semua sebenarnya bisa diatasin ya kalau semua masyarakat itu paham dari awal tentang apa itu kekerasan dan dia bisa menjaga gitu. Yang pasti misalkan tadi HIV, kalau masyarakat tahu bahwa dalam waktu 3 kali 24 jam korban-korban kekerasan itu harus segera mendapatkan pertolongan. Kenapa? Misalnya ada yang namanya untuk IMS ada antibiotik. Untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan sebenarnya ada kontrasepsi darurat. Kemudian untuk HIV sendiri juga ada pencegahannya dengan ARV ya, Mas, kalau nggak salah dengan ARV. Nah, itu bisa terbebas sebenarnya dari dampak-dampak selama hidupnya. Jadi masyarakat yang pernah kasus yang pernah saya tahu juga saya tanganin, hanya gara-gara terlambat dalam 3 hari tidak mendapatkan itu, 1 bulan kemudian hasil tes HIV-nya positif dan dia harus minum ARV selama hidupnya. Oh, jadi ARV itu harus diminum seumur hidupnya Iya. dan itu nggak boleh putus. Iya, betul. Nah, konsekuensi apa nih yang terjadi kalau terjadi agak sedikit menyimpang dari saran, misalnya keterlambatan atau keteledoran dalam mengkonsumsi ARV yang seharusnya diminum rutin? Iya, pastinya dia akan mengulang lagi ya obat-obatnya dan dia akhirnya gampang juga kalau dia sampai putus akan gampang mendapatkan penyakit karena itu imun ya, yang diserang adalah imun. Di mana imunnya turun, penyakit-penyakit lain akan menyertai. Mudah masuk betul, ya ke dalam seperti tubuh itu. si ODA ini ya, orang dengan HIV AIDS ini. Belum lagi yang sampai kehamilan tidak direncanakan tadi, Mas. Iya. Itu juga ini sekali ya. Meskipun pada saat anak ini lahir sudah bisa diadopsi, tapi itu juga menjadi beban psikologis si ibu ya. Betul. Gitu. Oke, ini sangat menarik sekali ya kita berbicara. Sekarang ini cakupannya luas, bahkan sampai ke IMS, sampai ke HIV, bahkan kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat, kehamilan yang tidak diinginkan. Nanti bicaranya nanti lama nih ya. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan dalam bentuk closing statementnya dari Ibu Heni Widianingrum nih, apa nih kira-kira sebelum kita mengakhiri sesi ini, Bu, silakan. Ya, sebenarnya kekerasan berbasis gender ini wajib dipahami oleh semua masyarakat. Jangan sampai kita merasa kekerasan itu menjadi hal yang biasa ya. Jadi kita PKBI sebagai pemberi layanan, jadi diharapkan bisa menyediakan layanan itu baik dari mulai prevention sampai kemudian kuratifnya. Dan saya sangat berharap juga PKBI memberikan informasi link di mana masyarakat mendapatkan informasi
meskipun belum terjadi kekerasan. Oh, Nah, ini nah, sangat bermanfaat. Linknya apa Bu? Kalau bisa kita share buat pemirsa di rumah ini, linknya apa? Mungkin jadi pemirsa di rumah bisa mengakses nih yang perlu informasi lebih lanjut terkait isu-isu ini. Benar. Silakan, Bu. Jadi sebenarnya kalau di PKBI sendiri masyarakat bisa mengakses layanan di pkbi.or.id. Di situ banyak informasi-informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung mengirimkan email di PKBI. Langsung direspon Bu ya? Iya, nanti ada tim yang akan merespon sendiri. Dan kalau memang sudah mendapatkan layanan mendapatkan kekerasan, jangan takut, jangan ragu untuk datang ke PKBI. PKBI mempunyai 23 klinik dan kontaknya dapat dilihat di www.pkbi.or.id, kontak klinik kami. Iya. Itu kalau di PKBI, atau kemudian juga bisa melihat di carilayanan.com. Di situ juga ada fasilitas-fasilitas kesehatan PKBI yang dapat memberikan layanan untuk korban-korban atau penyintas kekerasan seksual berbasis gender. Wah, luar biasa nih penjelasannya, panjang dan lebar nih dari Ibu Heni Widianingrum nih. Ya, akhirnya saya dapat pencerahan juga nih Bu. Terima kasih sekali buat Ibu Heni ini yang informasinya ternyata berguna juga buat saya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan takut, jangan malu. Kalau kita mengalami atau melihat kekerasan di sekitar kita, laporkan. Wajib lapor. Ya. Wajib lapor. Jadi kata-kata hari ini adalah semua orang bisa terkena menjadi korban kekerasan seksual, tapi kita harus tahu caranya agar kita terhindar dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi akhir kata saya hanya bisa mengucapkan sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Heni. Terima kasih. Tetap kita harus menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Saya Andi Chandra mohon diri, sampai berjumpa. Terima kasih, Mas.